amnesti Allah ini akan datang. Bumi ini 2/3 adalah air. Alangkah sangat mudahnya menenggelamkan salah satu pulau atau salah satu bumi. Di wilayah Banyumasan ini sering saya dengar istilah zaman baro-baro. Maksudipun zaman baro-baro niku napa, Mbah? Wong wilahing Jatinegara hajat-hajat leluhur Nusantara tape uluk salam ya. Tape uluk salam mulya atur bagya wis muga Nusantara. Baro-baro nggih niku pertanyaane. Baro-baro itu sebenarnya yang sesungguhnya, bukan yang sebenarnya, adalah cerita lesan. Tidak ada kodifikasinya itu baro-baro, tapi dari dongengan para pendahulu kita, terutama di Banyumas ini. Wah, ngeben tuli arepana zaman baro-baro. Kali Serayu kawin karo Kali Citandu gitu loh. Kali Serayu berada di Jawa Tengah, Kali Citandu ada di perbatasan Jawa Barat, seperti itu. Oh, kalau sudah ada Kali Citandu kawin dengan Kali Serayu, ibaratnya seperti itu. Jadi itu sebuah dongeng yang melegenda dan telah diyakini oleh beberapa orang dan telah diragukan juga kejadiannya ini, karena secara rumus rasio itu, logika itu memang wong Jawa garis separo, Cina landa kari sejodo. Itu harus melalui zaman era-ero gitu loh, bukan elo, bukan. Kalau sudah era-ero itu barulah elailu itu. Elu kan ada, elo gitu loh. Tapi sebenarnya ini berawal dari era ero. Ingat nggak kalau mungkin masa ini nggak itu. Kalau dulu zaman Pak Harto itu gencar sekali. Repelita yang kesekian adalah era tinggal landas. Itu. Era tinggal landas. Tinggal landas berarti Pak Harto akan meninggalkan landasannya, begitu loh. Landasannya apa? Landasannya Super Semar itu, Pancasila itu, artinya akan meninggalkan jabatannya, intinya itu. Nah, ini dimulailah alam era ero, karena daya lebihnya Pak Harto itu kan wahyunya itu sudah nggak ada lagi sejak Pak Harto itu, barulah itu sudah mulai zaman era ero puncaknya adalah baro-baro. Wong Jawa garis separo, Cina landa garis sejodo. Oke. Terkait itu kan kebetulan tahun 2000 juga 2000-an ya, awal 2000-an itu saat itu booming istilah era baru gitu kan. Nah, itu ya itu. Terkait dengan era ero itu adalah prosesi menuju kepada baro-baro ini. Jadi era itu kan era gitu loh. Era itu sebenarnya adalah menurut saya menunjuk kepada sebuah zaman yang telah teriyakini, telah terlegendakan oleh alam ini melalui para winasis dulu, yaitu ngemben bakal anak zaman baro-baro. Baro-baro ini akan terwujud apabila sudah bubare Angkara Murka gitu loh. Baro-baro itu adalah bubarnya Angkara sebenarnya. Di situ ada legenda lagi. Maaf ini saya tidak meden-medeni ya, tidak menakut-nakuti, tidak. Zaman era bubare Angkara Murka ini ada dongengannya adalah menungsa sejagok luruk siji.
manusia itu seayam jantan berkokok satu. Radius ayam jantan berkokok suara. Radius ala ayam jantan berkokok hanya ada satu orang. Ibaratnya begitu. Menungsa nembe nandur gedang nembe cepoh. Artinya begini, nandur sekarang, saya sekarang menanam, nanti saya memetik di sana. Karena yang menanam dulu itu Pak Kertau umpamanya telah meninggal karena era-ero ini. Artinya sekarang era-ero manusia koyo dene gabah dene inter. Menungsa mengikuti era HP ini langsung pindah HP ini, mobil ini langsung, kalau mengikuti merek lah ibaratnya gitu. Ini era-ero. Lah nanti karena maaf kalau boleh saya ngomong, ini kan sesungguhnya sesuatu yang sudah menentang kehendaknya. Artinya manusia cenderung logika, cenderung barang ora ilo. Kalau di istilah Jawa kan nggak ada istilah dosa. Ora ilo, tidak. Sebenarnya pantang itu dilaksanakan sama saja tidak percaya adanya kekuasaan Tuhan gitu loh. Karena mengikuti era ini. Seperti juga kan karena ada label negara maju, negara berkembang, akhirnya kita ini Nusantara mengikuti negara maju. Ini kan era gitu loh. Ini yang dimaksud era-ero itu. Nah nanti karena saking pengatnya pikiran, akhirnya entah terjadi ledakan nuklir, entah apa. Ini menuju ke wong Jawa garis separo, Cina landa garis sejodo. Nah mengapa wong Jawa separo ini sangat kuat artinya dibanding Cina landa garis sejodo di Nusantara ini? Karena mungkin di situ adalah seleksi alam, Mas. Seleksi alam yang ibaratnya sopo gawe nganggo, sopo nandur nunduk, sopo nyilik kudu balekake. Artinya hilangnya kembali lagi baro-baro bubare anggara murka. Ini alam nanti yang akan menilai. Jadi tidak bisa seperti virus corona ini, virus corona ya sekarang itu. Sebenarnya itu sudah ada pakemnya kok dari sana, siapa yang akan kena, jam berapa anunya itu bagi kami yang yakin. Tapi kita kan nggak boleh muluk-muluk ke sana lah, nanti dianggapnya orang itu. Ini sudah ada targetnya kok dari sana. Mungkin karena virus corona, mungkin karena apa. Yang jelas nanti terwujudlah wong Jawa garis separuh, Cina landa garis sejodo. Lah di situ timbullah zaman Kolo Asmoro. Kalau boleh saya ngomong itu, maaf bukan saya menakut-nakuti, bukan saya menungsa, kembali lagi sejago keluruk siji. Anggono zaman Kolo Asmoro. Nah ini maaf kepada kaum Hawa ya caranya. Itu duda pincang regane Swita kuang nih taningi randane gwimbuh. Nah, itu loh. Karena ya mungkin entah karena faktor apa nantinya, yang jelas saking langkanya manusia ini, sehingga para wanita ini yang penting ada perlindungan, ada yang mengayomi. Bukan berarti di sini itu nafsu belaka gitu. Ada yang mengayomi. Ya, jadi dibutuhkannya kaum pria yang memang luar biasa. Sekarang pun kan dari beberapa negara yang kaum Hawanya lebih sedikit daripada kaum Adam. Apakah itu yang panjenengan maksud Indonesia bakal menjadi desa Gunung Keselipa, Kecamatan Gustiranda? Nah ini saya, kalau dalam karya buku saya itu memang saya telah menulis di situ, Indonesia akan terwujud sesejahteranya apabila telah terjadi desa Gunung Keselipa, Kecamatan Gustiranda gitu. Sekali lagi saya katakan, saya pernah mendapat petunjuk Indonesia akan terwujud sejahtera dan sejahtera yang paling sejahtera apabila sudah terjadi desa Gunung Keselipa, Kecamatan Gustiranda. Itulah, ini kan tafsirnya luas sekali lah. Saya tidak mengajak panjenengan semua artinya itu untuk percaya kepada saya. Tapi kalau ibaratnya satu saat mungkin ada kesempatan kita perlu penjelasan gitu atau ya tidak masalah melalui pertanyakan ke saya, mungkin saya akan menjawab gitu. Tapi yang jelas ini zaman baru-baru adalah desa Gunung Keselipa, Kecamatan Gustiranda akan terwujud di bumi Nusantara ini khususnya. Saya meyakini karena saya itu
juga tidak bisa merakit kata-kata seperti itu apabila saya tidak ada bisikan dari yang suksma caranya. Jadi itu memang menurut saya akan terjadi, dan ini prosesinya sudah sedang berjalan, dan kemungkinan ini adalah detik-detik akhir karena saking sayangnya alam dan Allah ini sehingga masih hanya peringatan-peringatan. Tapi ketika nanti sudah ada peringatan kok tidak bisa mengambil hikmah, niscaya amnesti Allah ini akan datang. Bumi ini 2/3 adalah air. Alangkah sangat mudahnya menenggelamkan salah satu pulau atau salah satu gunung. Kira-kira demikianlah. Nah, ini amnesti Allah nanti akan terwujud. Nah, artinya akan aku hapus umat yang dulu dan akan aku pilih umat yang sebagai pelaksanaan Nuh. Ya sekiranya nanti kalau lebih panjang itu saya ya nggak menakut-nakuti, dan untuk pamali juga saya tidak beranilah terlampau jauh ke sana karena ini termasuk ada batasan, ada gap. Saya tidak ingin menakut-nakuti anak cucu, ya. Yang jelas ini sebagai cakrawala bagi kaum yang cukup bernalar, kemungkinan besar adalah akan terwujud baro-baro itu. Saya mempercayainya. Terima kasih.